Malam itu Kak Ray kembali menginap di rumahku setelah menghilang seminggu lamanya. Aku tidak banyak bertanya bagaimana hubungannya dengan Kak Rena sekarang. Aku juga tidak menanyakan terkait apapun yang sebenarnya sudah membuatku penasaran. Lelaki itu berdiam diri di kamar, tak seperti biasa yang selalu mengajakku berbincang di balkon kamar. Kulihat ruangannya tidak ditutup, seolah sengaja dibiarkan terbuka lebar. Di sana dia sedang duduk sembari memperhatikan layar komputer yang menyala. Apa yang sempat dia katakan benar adanya. Dia terlihat sibuk dengan sejumlah pekerjaan yang mungkin telah terbengkalai beberapa hari ini karena mencariku dan menemaniku di rumah sakit. Terkadang aku merasa bersalah. Karena ulahku banyak pihak yang dirugikan. Memilih pergi, aku bergegas ke dapur untuk sekedar membuatkannya minuman. Setahuku Kak Ray menyukai teh daripada kopi sehingga aku menyeduhkan air berwarna keemasan itu untuknya. Secangkir teh telah selesai kebuat, aku segera menaiki tangga untuk menuju kamar Kak Ray. Kuhela napas sekali lagi sebelum akhirnya mengetuk pintu kayu berpelitur itu pelan. Dia menoleh sekilas lalu berkata, "Masuk." Kembali wajahnya terfokus pada rentetan tulisan yang tertera pada layar bercahaya kebiruan itu. "Minum, Kak." "Letakkan saja di sana, nanti aku minumnya." Ucapku sambil meletakkan cangkir teh itu di depan komputer yang menyala. Aku menatapnya sekali lagi. Sepertinya dia benar-benar sibuk. Rentetan huruf dan angka yang tertera di layar komputer itu terlihat rumit dan membingungkan. Sangat selaras dengan wajah Kak Ray yang terlihat serius serta tegang. Namun hal itu justru membuatnya semakin tampan dan berwibawa. Kugelengkan kepala pelan. Mengapa sekarang aku senang sekali memperhatikan wajah lelaki itu. Aku bahkan betah berlama-lama menatapnya tanpa berkedip. Seolah-olah dia memiliki daya magnet yang kuat untuk menarik semua perhatianku agar terpusat kepadanya. Namun meski dia sudah mengatakan bahwa pernikahan ini bukanlah permainan, melainkan pernikahan sesungguhnya, tapi selama dia tak pernah mengatakan perasaan padaku, aku tetap menganggapnya sebagai orang lain. Aku bisa bertahan dengan menahan perasaanku kepadanya, karena sampai detik ini, aku tidak ingin terlalu banyak berharap. Aku bergegas pergi kemudian, meninggalkan Kak Ray yang tenggelam akan pekerjaannya. Aku tidak ingin mengganggu lelaki itu, bagaimanapun dia bekerja juga untuk membiayai aku dan anakku. Siang itu di saat matahari naik di puncak tertinggi, yang mana panasnya begitu terik membakar kulit. Aku sedang berteduh di sebuah minimarket terdekat setelah melakukan penerikan tunai. Kak Ray memberiku kartu kredit, tapi aku kurang suka menggunakannya. Sehingga lebih memilih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi setiap hari. Ketika aku mengambil sebotol minuman dingin di lemari es, tiba-tiba sebuah suara yang sangat kukenal memanggilku. "Alia!" Pandanganku langsung bergerak melihat sosok yang sudah berdiri di sampingku. Keisha, wanita yang usianya hampir sama denganku itu, tampak mengangguk dan tersenyum. Sebuah kursi panjang yang terletak di depan minimarket menjadi tempat duduk kami berdua. Keisha, teman satu alma mater denganku saat di kampus. Dia terlihat seperti wanita karir yang sukses. Sangat beda denganku yang kemana-mana selalu mengenakan hoodie dan celana olahraga. Dengan rambut dikuncir kuda, dia justru mengenakan pakaian formal yang tampak rapi dan anggun. Jika dilihat perbedaan kami bagaikan bumi dan langit. "Jadi kamu sudah menikah? Siapa cowok yang beruntung itu?" Tanyanya dengan menyeruput teh botol dingin yang dalam genggamannya. Mungkin lebih tepatnya cowok yang sedang sial, iya kan? Aku terkekeringan. "Ayolah Alia, kamu tidak seburuk itu. Kamu cantik, baik, tidak semua orang punya kebaikan sepertimu." Kutundukkan wajah, menatap kosong ke arah bawah di mana ada sekumpulan semut membentuk koloni berjajar rapi demi mengangkat serpian roti. "Baik, itu kebodohanku," jawabku. "Kata siapa?" Maksudku, sampai detik ini, aku takut melukai perasaan orang lain. Tapi ketakutanku justru melukai mereka lebih dalam."
Aku mengalihkan perhatianku pada Keisha. Bukankah itu adalah kebodohan? Alia, apa kamu tidak bahagia dengan pernikahanmu? Suami kamu jahat, tidak bertanggung jawab. Pertanyaan Keisha beruntun, membuatku segera menggeleng. Tidak, suamiku baik, dia laki-laki bertanggung jawab. Hanya saja, hubungan kami tidak bisa normal seperti pasangan suami istri lainnya. Jemari lentik itu mengangsurkan kartu nama berwarna merah dengan tinta emas kepadaku. Apa ini? Dia tersenyum sampai-sampai mata mungilnya terlihat semakin sipit. Aku kerja di sini. Sebaiknya kamu konsultasikan masalahmu kepada ahlinya. Di sana banyak sekali pasangan suami istri yang memiliki masalah sepertimu. Aku yakin kamu akan mendapatkan solusi yang tepat untuk itu. Dia kemudian berdiri setelah meletakkan botol teh yang tersisa sedikit di bagian dasarnya. Aku tunggu di sana. Aku harap permasalahan kamu akan cepat selesai. Aku tersenyum menanggapi menatap kartu nama tipis berbahan glossy tersebut, lalu mengucapkan terima kasih padanya. Perkataan Keisha ada benarnya. Aku mencoba pergi ke tempat di mana tersedia jasa konseling untuk pasangan suami istri sesuai rekomendasi Keisha. Sebuah gedung berlantai 3 dengan dominasi warna putih berdiri menjulang di hadapanku. Sedikit ragu aku melangkah karena tiba-tiba bingung harus berkata apa nantinya. Namun, karena telah terlanjur datang, ku bulatkan tekadku untuk masuk ke dalam. Seusai melakukan registrasi, aku menunggu panggilan dengan duduk di kursi sofa berbahan bludru empuk yang bersandar di tepi tembok. Ku alihkan penglihatanku menyapu ruangan itu. Semuanya tampak rapi dan nyaman. Ada rasa optimis ketika melihat tempatnya, membuatku yakin jika psikolog yang menangani adalah orang-orang profesional di bidangnya. Mungkin aku bisa mencari solusi di sini. Bagaimana cara menghadapi permasalahanku dengan Kak Re juga Kak Rena. Tidak terlalu lama menunggu, akhirnya giliranku tiba. Kumbuskan napas kasar sebelum akhirnya beranjak dari sofa untuk melangkah masuk ke dalam ruang konsultasi. Di sana seorang wanita berkacamata, sedikit tebal dengan rambut disanggul, tapi tersenyum ramah padaku. Aku menanggapi dengan mengangguk. Tak lupa juga membalas senyumannya, lalu duduk tepat di depan meja wanita itu. Dia menyambutku ramah, melakukan pendekatan ringan, hingga aku terlupa jika wanita yang tengah berbincang padaku adalah orang asing. Bagaimana komunikasi Anda dengan suami Anda? Tanya wanita sembari membenarkan letak kacamatanya yang sedikit melorot. Keremas tanganku mengalihkan kegugupan yang tiba-tiba melanda. Hanya komunikasi seperlunya, tidak terlalu intens. Apa ada hal yang membuat hubungan kalian semakin berjarak? Kebohongan? Saling tidak percaya? Atau mungkin apa? Dia tersenyum aneh kepadaku. Berapa kali Anda melakukan hubungan suami istri dan suami? 2 hari sekali? Tanyanya yang membuat aku mengerutkan kening. 3 hari sekali? Aku menggeleng. 4? 5? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Dan lagi-lagi aku menjawab dengan gelengan kepala. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, coba Anda yang mulainya. Mungkin suami Anda membutuhkan variasi agar lebih bergairah dengan Anda menawarkan diri lebih dulu. Aku masih meringis menanggapi kalimatnya, lalu aku dikejutkan dengan sesuatu bergambar vulgar yang disodorkan tepat di depanku. Menonton ini bisa jadi solusi. Anda bisa mulai nanti malam. Selamat berusaha. Aku meraih benda berbentuk segi 4 dengan gambar yang membuatku bergidik ngeri. Apa-apaan ini? Mengapa dia menyarankan aku menonton film seperti ini? Aku berjalan lunglai masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang kurang puas. Berharap mendapatkan solusi, tapi otakku justru tercemari dengan hal-hal tabu yang aku sendiri belum bisa membayangkannya. Kumpaskan tubuh ini pada sofa panjang di ruang tamu, lalu menilik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Sudah pukul 4 sore, itu artinya 2 jam lagi Kak Ray akan pulang. Digas aku pergi kamar mandi untuk berganti pakaian, lalu memasak untuk menu makan malam. Untungnya Kak Ray bukanlah tipe pemilih, meskipun dia dibesarkan oleh keluarga kaya. Tapi laki itu selalu menandaskan makanan
yang kubuatkan tanpa tersisa sedikit pun. Hampir 1 jam aku berkutat di dapur, menyelesaikan acara masak sore ini. Sampai sebuah pesan masuk di ponselku membuat perhatianku teralihkan. Aku pulang terlambat, jangan menungguku. Kulah napas dalam sedikit kecewa karena Kak Ray tidak akan makan malam di rumah. Memang akhir-akhir ini pekerjaannya begitu banyak. Dia sering lembur sampai menjelang pagi demi menyelesaikan tugasnya. Sampai-sampai kantung mata Kak Ray terlihat menghitam lantaran kurangnya jatah tidur. Karena hanya makan sendiri, aku tidak perlu menata di meja makan. Cukup disimpan di pantry dapur dan akan dihangatkan ketika aku ingin makannya. Tepat pukul 10 malam, Kak Ray belum juga pulang ke rumah. Dia menyuruhku tidak perlu menunggu, tapi entah mengapa aku tak menunggunya. Ingin menghubungi rasanya segan. Apakah dia baik-baik saja? Sebuah compact disc yang didapatkan dari konsol yang menjadi perhatianku. Wajahku manas ketika melihat cover benda pipi tersebut. Kepalaku menggeleng pelan, lalu segera menyimpan benda tersebut di laci. Namun, rasa penasaranku tiba-tiba menggebu. Bukannya aku sudah cukup umur. Seharusnya menonton adegan dewasa tidak jadi masalah, bukan? Mengambilnya kembali, aku berniat memutarnya di dalam kamar. Kebetulan terdapat televisi sekaligus pemutar CD di sana, sehingga aku tak perlu repot-repot melihatnya di ruang tengah. Aku cukup menutup pintu agar tidak ada orang yang masuk melihatku. Sepertinya itu juga tidak perlu dilakukan. Aku tinggal sendiri, memang siapa yang akan masuk dan melihatku? Kak Ray juga entah pulang atau tidak. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku memutuskan memutar film yang ada di dalam compact disc tersebut. Kumatikan lampu kamar, berganti dengan lampu tidur, dan nyala cahaya dari televisi yang sudah mulai memutarkan film tersebut. Segera aku rebahkan tubuhku di kasur, lalu memasukkan ke dalam selimut. Awal adegan seperti film biasa. Tidak ada yang spesial, aku hanya menonton dengan sedikit bosan, hingga tepat di saat ada adegan seorang wanita sedang menggoda pria. Listrik di rumah tiba-tiba padam dengan sendirinya. Hah? Jelas, aku terkejut. Suasana malam menjadi begitu gelap dan pekat. Tidak ada cahaya yang menerangi untuk menolong penglihatanku. Kugapai smartphone yang tadinya berada di atas nakas, lalu menyalakannya. Sial, dayanya tinggal 5%. Kulihat sekeliling dengan berbekal cahaya ponsel, tapi yang kulihat hanyalah kengerian saja. Rumah sebesar ini hanya aku yang menempati, begitu gelap dan sunyi. Sejak kejadian malam itu, aku selalu merinding jika dalam kegelapan seperti ini. Ingatanku tentang sosok yang mengintipku di rumah Mbok Narti masih terekam jelas. Aku takut, tubuhku rasanya menggigil. Baterai ponsel yang tinggal sedikit, kupaksakan melakukan panggilan. Kak Ray, hanyalah itu yang saat ini di kepalaku untuk bisa kumintai bantuan. Hujan turun dengan lebat, guntur tiba-tiba terdengar menggelegar. Ku peluk tubuhku sendiri dengan menekuk lutut di bawah rancang, sembari melakukan panggilan kepada Kak Ray. Kak Ray, bibirku gemetar memanggilnya. Cepat pulang, aku takut. Belum sempat dia menjawab, ponselku mati. Suara guntur bersahutan semakin membuat suasana malam ini semakin menakutkan. Ku pejamkan mata, memeluk tubuhku sendiri, berharap listrik segera menyala setelah ini. Ternyata begini rasanya sendiri. Entah Kak Ray akan datang atau mengabaikan panggilanku. Aku tidak tahu. Bolehkah aku sedikit berharap agar dia berbelas kasihan padaku? Aku benar-benar membutuhkannya. Aku masih menenggelamkan wajah di atas lutut, menekuk kaki dan mendekapnya di lantai. Rasa takut melihat sekeliling membuatku enggan buka mata. Setidaknya dengan begini aku tak perlu melihat hal-hal aneh yang bisa membuatku semakin ketakutan. Hingga sayup-sayup dengar suara memanggil namaku, tapi enggan ku jawab. Aku masih diam dan bergeming dengan posisiku. Cahaya kecil menerangi kamarku, pendarannya merasuk di pelupuk mataku. Aku merasakan sebuah tangan menyelinap di antara lipatan kakiku. Tubuhku melayang dan barulah aku berani membuka mata. Kak Ray, kataku setelah menyadari siapa yang datang. Ternyata Kak Ray pulang. Dia tidak mengabaikanku. Lelaki itu membawaku naik ke atas ranjang,
merebahkanku di sana. Jangan panik, tubuhmu berkeringat dingin, ucapnya setelah menutupi tubuhku dengan selimut. Jangan pergi, aku mohon, malam ini saja temani aku. Aku tidak berniat apa-apa, aku hanya tidak mau sendiri. Aku masih trauma dengan kegelapan. Setidaknya jika Kak Ray di sampingku, aku merasa aman. Pakai ini. Dia menyodorkan ponselnya kepadaku. Aku mau mandi dulu, imbuhnya. Ponsel menyala itu kuterima. Setidaknya ini bisa membantuku meredakan rasa takut akan gelapnya malam yang sempat membuatku sesak. Kak Ray pergi setelahnya. Aku tidak tahu bagaimana lelaki itu akan mandi jika ponselnya diberikan kepadaku. Karena malam ini cahaya rembulan pun tertutup awan mendung, sehingga ketika listrik padam, semuanya mendadak gulita dan menakutkan. Hampir 10 menit berlalu, dari cahaya ponsel yang dayanya juga tinggal sedikit, aku melihat siluet Kak Ray masuk kamarku. Lelaki itu mengenakan jubah tidurnya, mempertunjukkan dada bidangnya yang kokoh sembari menenteng laptop pada tangan kirinya. Kembali di atas ranjang yang sama, namun posisi kami berbeda. Aku tidur dengan mendekap selimut, sementara Kak Ray duduk bersandar pada kepala ranjang dengan laptop di atas pangkuan. Kak Ray lembur, tanyaku setelah meletakkan ponsel lelaki itu dan mematikan senternya. Tidurlah, sudah malam, aku akan di sini. Aku mengangguk mengiyakan. Maaf, mengganggu waktumu. Ku pejamkan mata. Terima kasih, ujarku. Dengan ditemani seperti ini, aku merasa lebih nyaman. Rasa takut yang sebelumnya mendera perlahan sirna. Akhirnya aku tidur dengan nyenyak. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Sayup-sayup aku mendengar suara erangan serta desahan yang menggebu. Mataku masih terkatup rapat, tapi suara itu terus-menerus mengganggu tidurku. Dengan terpaksa, aku berusaha membuka mata. Begitu kesadaran telah merasuk dalam diriku, pandanganku disuguhkan sebuah tayangan seorang wanita yang menunjukkan ekspresi aneh. Dia seolah kesakitan, tapi juga keenakan. Aku menelan ludah ketika menonton adegan yang tanpa sensor tersebut. Oh ya ampun, aku baru teringat ketika sebelum listrik padam, aku sedang menonton film. Tapi, kulirik sosok yang di sampingku. Kak Ray sudah matikan laptopnya. Posisinya pun tidak lagi duduk seperti saat aku belum tidur. Tapi Kak Ray berbaring miring di menghadapku. Kutolehkan wajahku ke arahnya dan kulihat dia menatap ke depan di mana televisi itu menyala dengan mempertontonkan adegan dewasa. Kak Ray belum tidur, tanyaku sambil meringis. Tatapan yang sebelumnya mengarah pada televisi beralih padaku. Sorot matanya tak biasa, tampak sayu dan berkabut. Aku tak pernah melihat ekspresi Kak Ray yang seperti itu. Suara itu masih terdengar, kian menggebu, membuat tubuhku mendadak merinding karenanya. Tangan Kak Ray terulur, menyentuh wajahku, membelai pipiku. Begap menonton film seperti itu. Napas hangatnya menyapu wajahku. Aku bahkan bisa dengan jelas melihat garis wajah tegasnya pada jarak kami yang teramat dekat. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku bingung harus menjawab apa. Ingin mencari alasan pun sepertinya sudah kepalang malu. Namun belum sempat aku menjawab pertanyaannya, di detik itu juga Kak Ray menciumku.